Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandita, NIM 606001273, kelas A. Baik, di video kali ini saya akan mempresentasikan contoh kasus dari RAL atau rancangan acak lengkap. Contoh kasusnya yaitu seorang petani ingin mengetahui apakah pemberian pupuk mempengaruhi cepatnya pertumbuhan kacang hijau miliknya. Petani tersebut menggunakan 3 jenis pupuk dan masing-masing pupuk diulang 5 kali. Setelah seminggu, petani tersebut mengamati dan mengukur tinggi tanaman kacang hijaunya dan didapatkan hasil seperti pada tabel. Tabelnya dapat dilihat terdapat 5 pengulangan dan 3 pengacakan. Selanjutnya yaitu penyelesaian. Yang pertama, model linier. YIJ sama dengan nu plus tau I plus epsilon IJ, yang dimana I sama dengan 1, 2, 3 dan J sama dengan 1, 2, 3 dan 4, 5. Dengan YIJ sama dengan nilai pertumbuhan kacang hijau dari pupuk ke I pada pengulangan ke J. Nu sama dengan rata-rata pertumbuhan kacang hijau. Tau I sama dengan pengaruh pupuk ke I terhadap pertumbuhan kacang hijau. Epsilon IJ sama dengan pengaruh galat percobaan dari pupuk ke I pada pengulangan ke J. Kemudian yang kedua, asumsi. Asumsi untuk analisis ini adalah terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, komponen-komponen ini rata-rata pengaruh pupuk terhadap pertumbuhan kacang hijau dan pengaruh galat percobaan bersifat aditif tanpa pengaruh atau rekayasa. Bagian B, seluruh sampel I sama dengan 1, 2, 3 terpilih secara acak. Kemudian yang ketiga, pengaruh galat percobaan timbul secara acak dan menyebar secara normal. Kemudian yang ketiga, hipotesis. Hipotesis yang akan diuji melalui model analisis ini adalah hipotesis 0 sama dengan pemberian pupuk tidak mempengaruhi cepatnya pertumbuhan kacang hijau. Hipotesis 1 sama dengan pemberian pupuk mempengaruhi cepatnya pertumbuhan kacang hijau. Yang keempat, penyajian data. Dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu pengulangan. Untuk menghitung totalnya yaitu nilai dari pupuk A ditambah, yaitu 5,2, 5,2, 5,1, 5,3 tambah 5,1, totalnya 25,9. Untuk pupuk B 4,8, 4,9, 4,9 ditambah 4,7, 4,7, hasilnya 24. Pupuk C 6,4 ditambah 6,2 ditambah 6,4, 6,3, 6,4, totalnya 31,7. Jadi total keseluruhannya itu 81,6. Untuk menghitung rata-ratanya yaitu 25,9 dibagi 5 hasilnya 5,18, 24 dibagi 4 hasilnya 6, 31,7 hasilnya 5,28, 81 dibagi 6 hasil 81,6 dibagi 15 hasilnya 5. Kemudian yang kelima, perhitungan. Misal T sama dengan perlakuan sama dengan 3 atau jenis pupuk, kemudian R sama dengan perulangan sama dengan 5 atau masing-masing pupuk. Nah, yang pertama itu tentukan derajat bebas atau DB. DB total sama dengan R kali T dikurang 1 sama dengan 5 kali 3 dikurang 1 sama dengan 14. 5 kali 3 15 dikurang 1 sama dengan 14. DB perlakuannya yaitu T sama dengan T dikurang 1 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. DB galat sama dengan DB total DB perlakuan sama dengan 14 dikurang 2 sama dengan 12. Kemudian bagi ditentukan jumlah kuadrat atau JK setelah menghitung faktor korelasi atau FK. FK sama dengan Y kuadrat per R kali T sama dengan 81,6 kuadrat per 5 kali 3. 81,6 diperoleh dari total keseluruhan, kemudian dibagi dengan
5 kali 3, hasilnya 6.658,56 dibagi 15 sama dengan 443,904. Kemudian jika total sama dengan sigma YIJ kuadrat dikurang FK. 5,2 kuadrat ditambah 5,2 kuadrat ditambah 6,3 kuadrat tambah 6,4 kuadrat dikurang faktor korelasi yaitu 443,904, hasilnya 6,536. Kemudian jika perlakuan sigma YIJ kuadrat per R dikurang FK sama dengan 25,9 kuadrat ditambah 24 kuadrat ditambah 31,7 kuadrat dibagi 5, kemudian dikurang 443,904, hasilnya 6436. Kemudian jika galat sama dengan jika total dikurang jika perlakuan. Jika totalnya itu 6.536 dikurang 6.436, hasilnya 0,1. Kemudian bagian C, tentukan kuadrat tengah atau KT. KT perlakuan sama dengan JK perlakuan per DB perlakuan. Nilai dari JK perlakuan yaitu 6.436 dibagi DB perlakuan, hasilnya 2, kemudian dibagi 2, hasilnya 3,218. Kemudian KT galat sama dengan JK galat per DB galat sama dengan 0,1 per 12, hasilnya 0,0083. Bagian D, tentukan nilai F hitung. F hitung sama dengan KT perlakuan per KT galat sama dengan 3,218 per 0,083, hasilnya 387,710. Kemudian bagian E, tentukan koefisien keragaman atau KK. KK sama dengan KT galat berpangkat 1/2 per rata-rata dikali 100% sama dengan KT galatnya yaitu 0,0083 berpangkat 1/2 dibagi 5,44, hasilnya 0,01674 sama dengan 1,674%. Kemudian untuk bagian F, tentukan nilai F tabel. Menentukan nilai F tabel adalah dengan melihat tabel frekuensi tabel FY, di mana F1 adalah DB perlakuan, nilainya sama dengan 2, dan F2 adalah DB galat, nilainya sama dengan 12 pada taraf 5%. Tabelnya dapat dilihat pada slide berikut. Kemudian bagian G, membuat tabel analisis seragam untuk pertumbuhan kacang hijau. Sumber keragaman, perlakuan atau jenis pupuk, galat, dan totalnya. Untuk derajat untuk DB-nya yaitu 2, galat 12, total 14. JK yaitu 6,436, galatnya 0,1, total 6.536. KT yaitu 3,218, galatnya 0,0083. Kemudian F itunya yaitu 387,710. F tabel untuk 5% yaitu 3,80. Akhir yaitu kesimpulan. Karena F hitung nilainya 387,710 lebih besar daripada F tabel atau taraf 5% 3,89, maka diputuskan menolak hipotesis 0 dan menerima hipotesis 1. Hal ini seperti pemberian pupuk mempengaruhi cepatnya pertumbuhan kacang hijau. Terima kasih. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.